Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang masih support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman, selamat datang dan selamat bergabung di channel Binars ID. Nah, kali ini kita mau bahas FRP3K Perawat 2023 buat teman-teman dari JF Perawat Terampil maupun ahli pertama. Silakan teman-teman bisa identifikasi sendiri mana yang masuk ke dalam Javong teman-teman berdasarkan kisi-kisi yang telah diberikan oleh pemerintah. Oke, langsung saja soal pertama. Pengkajian risiko jatuh di ruang rawat jalan menggunakan metode apa? Apakah skala Morse? Apakah skala Humpty Dumpty? Apakah skala Ontario Modified Stratifi Sydney Scale? Apakah skala Hendrik Vol Scale? Apakah skala Get Up and Go Test? Jawabannya teman-teman. Oke, 3, 2, 1. Jawabannya adalah skala Get Up and Go Test. Nah, kita lihat penampang dari format pengkajian pasien risiko jatuh di rawat jalan menggunakan Get Up and Go Test ya. Apa sih yang dinilai? Yang pertama itu bagaimana cara berjalan si pasien atau si klien ketika baru datang. Kita lihat tuh apakah jalannya seimbang atau enggak, sempoyongan apa enggak, limbung apa enggak ya. Kemudian yang kedua adalah jalannya menggunakan alat bantu enggak sih? Ya, baik itu kruk, tripod, kursi roda atau dibantu orang lain. Nah, kalau misalkan jawabannya iya, kita di sini tulis nilainya adalah 1. Kemudian kalau misalkan jawabannya tidak, itu kita tulis nilainya 0. Kemudian yang kedua adalah menopang saat akan duduk. Kalau misalkan kita tugasnya di rawat jalan, kita bisa lihat ini ketika dia mau duduk, kita lihat apakah dia tampak memegang pinggiran kursi atau meja ataupun benda lain sebagai penopang saat akan duduk atau enggak. Kalau misalkan memang iya, maka kita di sini tulis angka 1. Kalau misalkan enggak, kita tulis angka 0. Nah, itu ya cara penilaian di Get Up and Go Test. Nah, bagaimana interpretasinya? Yang pertama adalah kalau misalkan skornya 0, artinya kedua item ini berarti jawabannya tidak, maka itu masuk ke dalam kategori tidak berisiko. Kalau misalkan total skornya itu 1 di sini, artinya salah satunya ini dia jawabannya iya, maka itu masuk ke dalam risiko rendah. Kalau misalkan skornya 2, artinya dua-duanya itu dijawab iya, maka itu masuk ke dalam kategori risiko tinggi. Jadi, kalau misalkan kita udah mengkategorikan si klien atau si pasien itu, kita bisa memberikan tindakan ya. Tidak ada tindakan itu kalau misalkan tidak berisiko. Kemudian risiko rendah kita bisa mengedukasi. Kemudian kalau risiko tinggi kita bisa memberikan pita kuning, edukasi, dan juga memfasilitasi dengan tripod ataupun kursi roda. Nah, ini adalah format dari pengkajian pasien risiko jatuh dengan menggunakan Get Up and Go Test. Nah, kita lihat dulu tadi ada beberapa skala lainnya. Yang pertama ada skala Morse. Ini juga sama untuk pengkajian risiko jatuh pasien dewasa, tapi lebih tepatnya di ruang rawat inap ya. Kemudian ada skala Humpty Dumpty. Ini buat risiko jatuhnya anak-anak. Kemudian ada skala Ontario Modified Stratifi Sydney Scale dan juga skala Hendrik Vol Scale. Ini keduanya bisa digunakan pada pasien geriatrik ataupun lansia ya. Untuk lebih jelasnya silakan teman-teman bisa cari tahu sendiri, oke? Oke, soal kedua. Apakah edukasi yang dilakukan oleh perawat pada pasien yang akan dilakukan terapi akupresur? Apakah akupresur dapat menyebabkan mual muntah pada pasien? Apakah akupresur tidak boleh dilakukan dalam keadaan kenyang? Apakah penderita dengan tumor ganas boleh dilakukan akupresur? Apakah akupresur dilakukan dengan media jarum tipis yang dimasukkan pada titik-titik tertentu di tubuh? Ataukah setelah akupresur tidak boleh mandi air hangat? Jawabannya teman-teman. Oke, 3, 2, 1. Jawabannya adalah yang akupresur tidak boleh dilakukan dalam keadaan kenyang. Karena ya kalau misalkan dalam keadaan kenyang artinya kita baru aja makan, maka itu dapat menimbulkan reaksi mual ataupun muntah ya ketika dilakukan pijatan akupresur ya. Nah, ini kalau yang pilihan pertama, akupresur dapat menyebabkan mual muntah pada pasien. Ya, mual muntah pada pasien itu kalau misalkan contohnya yang tadi ya, dalam keadaan kenyang. Tetapi kalau misalkan prosedurnya benar itu bukan menyebabkan tetapi bisa malah mengatasi mual muntah. Kemudian penderita dengan tumor ganas boleh dilakukan akupresur? Nggak boleh ya, ini salah satu kontraindikasi dilakukannya terapi akupresur itu ya, tumor nggak boleh. Kemudian akupresur dilakukan dengan media jarum tipis yang dimasukkan pada titik-titik tertentu di tubuh.
Nah, ini bukan akupresur, tetapi masuknya akupuntur. Kemudian setelah akupresur tidak boleh mandi air hangat ya. Kalau akupresur itu boleh ya. Setelah akupresur itu boleh banget mandi ya, karena kan lengket ya ketika kita udah dilakukan pijatan dengan menggunakan minyak, itu kan menjadi lengket di tubuh. Memang harusnya mandi ya, tetapi gak boleh mandi air hangat. Itu biasanya setelah lakukannya akupuntur ya. Maka jawabannya adalah yang akupresur tidak boleh dilakukan dalam keadaan kenyang ataupun sangat lapar ya. Oke, lanjut soal ketiga. Seorang perawat akan melakukan surveillance prevalensi untuk memperoleh data prevalensi infeksi methicillin resistant Staphylococcus aureus atau MRSA di rumah sakit. Bagaimanakah urutan langkah surveillance yang akan dilakukan perawat tersebut? Apakah perencanaan, observasi, analisis, evaluasi? Apakah perencanaan pengumpulan data, observasi, analisis, evaluasi? Apakah perencanaan pengumpulan data, analisis, interpretasi, pelaporan, evaluasi? Apakah perencanaan, observasi, pengumpulan data, analisis, interpretasi, pelaporan? Ataukah perencanaan, observasi, pengumpulan data, analisis, interpretasi, pelaporan, dan evaluasi? Jawabannya teman-teman. Oke, 3, 2, 1. Jawabannya adalah yang perencanaan, pengumpulan data, analisis, interpretasi, pelaporan, dan juga evaluasi. Nah, surveillance ini kaitannya dengan seperti kita sedang meneliti ya penyakit-penyakit yang mana dia itu terkait dengan infeksi ya. Oke, nah ini kita jelaskan langkah surveillance secara agak detail. Yang pertama itu ada perencanaan, di mana perencanaan itu kaitannya dengan kita mengkaji populasi pasien, menyeleksi hasil ataupun proses surveillance, menggunakan definisi infeksi. Ini kita jadikan sebagai patokan dalam merumuskan perencanaan ini. Kemudian pengumpulan data, artinya kegiatan mengumpulkan data-data yang terkait dengan surveillance ya, mengumpulkan data surveillance oleh IPCN dibantu IPCLN, kemudian memilih metode surveillance dan juga sumber data yang tepat, dilakukan pencatatan dan observasi langsung. Kemudian ada analisis. Analisis artinya kita mengkaji hasil dari data-data yang udah dikumpulin, sehingga nanti hasilnya adalah kita menganalisis insiden rate infeksi. Kemudian interpretasi. Nah, interpretasi itu yaitu membandingkan angka infeksi di Pasienkes dengan NNIS, CDC ataupun WHO ya. Kita lihat ada penyimpangan enggak, ada kenaikan ataupun penurunan enggak ya. Kemudian kita jelaskan kalau misalkan ada penyimpangan, baik itu kenaikan ataupun penurunan, maka kita wajib menjelaskan apa penyebab dari penyimpangan data tersebut ya. Kemudian setelah kita sudah nih interpretasi, kita laporkan dan diseminasikan. Ini dibuat secara periodik setiap bulan, triwulan, semester, tahunan, secara sistematik, tepat waktu, informatif. Nah, ini bisa menggunakan tabel, grafik, narasi singkat ya. Kemudian untuk rencana tindak lanjut, jika infeksi meningkat signifikan, maka kita bisa mengkategorikan hasil surveillance tersebut ya. Hasil surveillance tersebut masuk dalam kategori kejadian luar biasa atau KLB. Kemudian kita didiseminasikan kepada pihak-pihak terkait ya, disebarluaskan ke komite, direktur, ketua, ruangan, unit, dan staf, baik secara lisan, tertulis, ataupun menggunakan papan buletin. Kemudian menetapkan strategi pengendalian HIS. Ini menjadi rencana tindak lanjutnya juga. Selanjutnya adalah evaluasi. Nah, apa saja yang dievaluasi? Ada langkah-langkah proses surveillance, benar atau enggak? Kemudian ketepatan waktu dari data, kualitas datanya, kemudian ketepatan analisanya, hasil penelitiannya, apakah sistem surveillance sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan atau enggak. Nah, ini sebagai pengetahuan kita terkait dengan langkah-langkah surveillance HIS ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Seorang perempuan usia 26 tahun G1P0A0 dengan usia kehamilan 27 minggu datang ke puskesmas untuk memeriksakan kandungannya. Hasil pengkajian, klien tersebut belum pernah diberikan imunisasi tetanus toxoid atau TT. Perawat kemudian memberikan imunisasi TT pada klien. Berapa kali imunisasi TT yang dianjurkan pada masa kehamilan klien tersebut? Apakah 1 kali, apakah 2 kali, apakah 3 kali, ataukah 4 kali, ataukah 5 kali? Jawabannya teman-teman. Oke, 3, 2, 1. Jawabannya adalah 2 kali. Ya, jadi imunisasi TT ini diberikan kepada ibu hamil itu sebanyak 2 kali. Yang pertama itu bisa diberikan ketika si klien atau si
ibu hamil itu diperiksakan pertama kali dan dinyatakan positif, maka kita bisa langsung memberikan imunisasi TT. Kemudian imunisasi TT yang kedua bisa diberikan selangnya itu sekitar 1 bulan atau 4 minggu dari imunisasi TT pertama, sampai maksimalnya itu sekitar 2 minggu sebelum melahirkan. Nah, itu bisa diberikan kepada ibu hamil terkait dengan imunisasi TT. Oke teman-teman, semangat terus belajar, nantikan episode berikutnya.